Ini dia 4 kesalahan yang paling sering kita lakukan saat awal terinfeksi oleh virus. Tonton sel yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Jadi video kali ini saya akan membahas 4 kesalahan yang paling sering kita lakukan saat kita terinfeksi virus. Pada saat awal ya, di hari-hari pertama, kita semua sepakat kalau sedang terinfeksi, badan kita rasanya tidak enak, rasanya kayak dipukuli, otot sakit semua, ada yang nyeri kepala, hidung meler, berair, ada yang berlendir, ya. Kemudian tenggorokan kadang sakit, kemudian fokus hilang, nafsu makan hilang, ya. Nah, apa yang terjadi ketika Anda mulai terinfeksi virus di awal, ya? Jadi demam mulai muncul. Nah, kebanyakan orang, terutama orang tua yang anaknya demam, panik ya, langsung ayo cari obat penurun panas. Nah, sebenarnya hal ini keliru. So, yang pertama, kesalahan pertama adalah tergesa-gesa menurunkan panasnya. Jadi tubuh kita pintar ya, tubuh kita ini pintar, tubuh kita mempunyai sistem kekebalan tubuhnya, sistem pertahanannya. Jadi pada saat tubuh kita terinfeksi, entah itu virus atau bakteri, tapi dalam hal ini adalah virus dulu yang kita bahas ya, karena terapinya akan berbeda. Jadi ketika tubuh kita mulai demam, biarkan demamnya. Ya, tugas kita adalah, mungkin tugas kita yang sebagai orang tua yang mengontrol anak kita yang sedang demam, siapkan termometer. Ya, termometer ada yang di mulut, ada yang untuk di ketiak. Siapkan, kemudian diukur suhunya. Demamnya berapa sih? Apakah hanya 37,5, 37,6? Jadi jangan terburu-buru untuk memberikan obat penurun panas. Nah, demam sendiri punya manfaat banyak, ya. Jadi beberapa diantaranya, jadi yang pertama, dengan tubuh kita demam, ini sebenarnya meningkatkan pertahanan tubuh kita agar virus yang masuk itu dicegah untuk lebih masuk lebih dalam lagi, ya. Jadi penyebarannya dicegah. Kemudian yang kedua, mencegah reproduksi dari virus yang masuk tadi. Kemudian yang ketiga, demam ini meningkatkan pertahanan kita, meningkatkan imun tubuh kita, yaitu meningkatkan produksi dari T killer cell yang bertugas untuk membunuh virus yang masuk. Ya, so kalau demam masih di hari-hari awal, masih pertama demam, jangan terburu-buru untuk diturunkan demamnya. Kemudian yang kedua adalah jangan terburu-buru untuk memberikan antibiotik. Oke? Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk membunuh bakteri. Sedangkan virus tidak mempan jika kita memberikan antibiotik, ya. So, antibiotik hanya untuk bakteri, bukan untuk virus, bukan untuk jamur. Ketika Anda memberikan antibiotik, ini sebenarnya sama saja dengan membuat imun tubuh kita tambah turun lagi. Karena bakteri baik juga dalam tubuh kita akan menurun, dibunuh oleh antibiotik tadi, ya. Bakteri baik dalam tubuh kita juga berperan dalam sistem imun kita tentunya. So, jangan memberikan antibiotik. Nah, apa sih permasalahannya lainnya? Jadi, bukan efek samping yang gimana-gimana, tapi yang kita takutkan atau yang kita khawatirkan adalah resistensi terhadap antibiotik tadi. Jadi, bakterinya semakin lama akan belajar untuk bertahan terhadap antibiotik yang kita berikan. Jadi, semakin lama kalau kita sering menggunakan antibiotik, bakterinya kebal tuh. Karena dia belajar mikroorganisme, dia juga belajar bagaimana caranya menghadapi stres yang diberikan oleh antibiotik. Lama-kelamaan kebal, dan antibiotik tersebut tidak akan mempan lagi untuk kuman tersebut. Ya, so kita tinggal di Indonesia, ya, gampang sekali mendapatkan antibiotik tanpa resep dari dokter. Jadi Anda tinggal bawa kemasannya, pergi ke apotek Anda akan memberikan antibiotik yang Anda inginkan. Dan hal ini tidak diperbolehkan di luar. Contoh terdekat deh, negara Singapura. Ya, ini pengalaman pribadi. Jadi saya dulu sekitar tahun 2015 atau 2016 ke Singapura bersama kakek nenek ya. Jadi kakek waktu itu bawa contoh kemasan dari antibiotik. Jadi dia minum beberapa, belum habis kan. Dia ingin stok lagi nih antibiotiknya. Dia pergi nih, antibiotik dasar deh yang Anda sering gunakan kalau sakit tenggorokan dulu ya. Dia bawa ke apotek, yang dilakukan adalah kakek saya dimarahin waktu di apotek. Tidak boleh beli ini sembarangan tanpa resep dokter. Kenapa? Negara seperti Singapura sudah tahu kalau antibiotik yang digunakan sembarangan, jadi masyarakatnya sudah sadar, tenaga medisnya di sana juga termasuk pihak apoteknya. Jadi ketika digunakan sembarangan, ini akan membuat bakteri tersebut akan lama-kelamaan akan kebal terhadap antibiotik. Dan ketika Anda diresepkan antibiotik oleh dokter Anda, jangan diminum main-main. Kalau disuruh habiskan dalam waktu 5 hari, aturannya pakainya ikuti. Jangan cuma 2 hari rasa enak,
Anda stop. Jadi bakteri yang masih ada, sisanya yang masih hidup, dia akan belajar untuk melawan antibiotik tersebut. Suatu saat Anda sakit yang sama lagi, diberikan antibiotik yang sama tidak akan mempan lagi. Ya, oke. Kemudian kesalahan yang sering kita lakukan lagi yang ketiga adalah terburu-buru untuk menghentikan batuk dan menghentikan lendir yang diproduksi oleh tubuh kita. Sebenarnya batuk ini juga merupakan pertahanan dari tubuh. Ngapain tubuh batuk kalau tidak ada gunanya? Ya, jadi tubuh ini batuk, mengeluarkan lendir, tujuannya adalah untuk mengeluarkan kuman tadi, mengeluarkan virus tadi. Ya, cuman kalau batuk ya lihat-lihat tempatnya. Kalau ada banyak orang ditutup, gitu. Jadi supaya tidak menyebarkan infeksinya kemana-mana. So, jadi kalau masih awal, udah jangan terlalu ditekan semuanya. Panasnya ditekan, dengan menggunakan obat penurun panas. Kemudian cari obat batuk yang paling manjur, yang diblok, jadi tidak batuk sama sekali. Itu tidak boleh sebenarnya. Sama tuh kayak orang diare. Kenapa dia diare? Supaya racun-racun dalam ususnya itu bisa dikeluarin. Itu tujuannya diare. Tapi ketika Anda terlalu cepat menghentikan diarenya, racunnya tetap di dalam dong. Dan ini justru akan memperparah atau memperlama penyakit yang Anda derita. Ya, so antibiotik tidak mempan terhadap virus, kemudian jangan terburu-buru untuk menghentikan batuk dan menghentikan produksi dari lendirnya, ya. Kapan kita menggunakan obat penurun panas? Nah, ketika suhu tubuh kita sudah di atas 38 derajat Celcius. Kalau suhu tubuh kita masih 37,6, 37,7, biarin dulu deh, ya. Kecuali Anda yang mengalami riwayat kejang demam. Jadi daya tahan atau ambang terhadap demam Anda itu rendah, misalnya tidak sampai 38 derajat, 37,9 Anda sudah demam. Nah kalau itu ya silakan memberikan obat penurun panas. Kemudian kapan kita memberikan obat batuk? Kalau batuknya berlebihan, ya sampai mengganggu tidur Anda, sampai mengganggu istirahat Anda. Tapi kalau batuknya masih jarang-jarang, biarkan saja dulu. Ya, nggak usah terlalu cepat Anda turunkan batuknya atau Anda tekan sama sekali jadi tidak batuk sama sekali. Oke. Kemudian kesalahan yang terakhir adalah melakukan detox di saat sedang terinfeksi virus. Jadi pada saat Anda melakukan detox, itu membuat imun tubuh Anda akan drop. Apapun jenis detoxnya. Entah itu menggunakan charcoal, apakah itu Anda hanya makan buah-buahan saja, atau hanya konsumsi semangka saja, atau detox air, apapun jenis detoxnya. Sebaiknya hindari dulu. Ya. Jadi itu tadi adalah 4 kesalahan yang paling sering dilakukan saat terinfeksi virus. Apa sih yang harus saya lakukan, dok? Jadi sebelum cari obat, itu sudah pernah saya bahas. Silakan, ini dia. Oke, Anda bisa kunjungi videonya, silakan Anda pelajari. Ya, ada di sana konsumsi air putih yang baik, yang cukup, kemudian nutrisi yang baik, tambahkan suplemen, dan lain-lain. Saya tidak bahas lagi di video kali ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan di video singkat kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa. Jadi video kali ini saya akan membahas 4 kesalahan yang paling sering kita lakukan saat kita terinfeksi virus. Pada saat awal ya, di hari-hari pertama, kesalahan pertama adalah tergesa-gesa menurunkan panasnya. Yang kedua adalah jangan terburu-buru untuk memberikan antibiotik. Kemudian kesalahan yang sering kita lakukan lagi yang ketiga adalah terburu-buru untuk menghentikan batuk dan menghentikan lendir yang diproduksi oleh tubuh kita. Kemudian kesalahan yang terakhir adalah melakukan detox di saat sedang terinfeksi virus. Jadi itu tadi adalah 4 kesalahan yang paling sering dilakukan saat terinfeksi virus. Apa sih yang harus saya lakukan, dok? Jadi sebelum cari obat,